Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman, kita coba bertanya dulu Bang kepada wakil kita yang ada di DPR. Ada anggota DPR dari Komisi 3, Komisi yang membawahi hukum, Arsul Sani, sudah terhubung lewat saluran telepon. Pak Arsul, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonard dan Bang Ilman. Ya. Selamat pagi. Pak Arsul, ini ada sesuatu yang fenomenal. Ini kalau saya berpikir, kalau pakai istilah televisi ini harusnya jadi breaking news terus-terusan, Pak. Bagaimana seorang Joko Chandra yang sudah bisa masuk ke Indonesia, mendaftarkan untuk PK, tapi kemudian hilang lagi. Ini pertanyaannya, sebetulnya apa benar jawaban dari para instansi yang mengatakan seorang Joko Chandra ini ganti nama, di bagian pembuatan KTP elektronik bilang tidak tahu bahwa Joko Chandra adalah buronan. Itu bagaimana tuh Pak Arsul? Ya, pertama buat kita semua saya kira bukan hanya yang di DPR, sekali lagi soal kasus Joko Chandra yang bisa masuk ke Indonesia, ya kita belum jelas apakah melalui jalur tikus atau melalui jalur resmi tapi dengan paspor asing dan nama baru, ya. Kemudian bisa bikin KTP karena data di Dukcapilnya masih ada. Ini menunjukkan memang potret buram lah, ya, tata kelola administrasi, pemerintahan dan penegakan hukum di negara kita yang tidak pernah terang-terang, ya, remang-remang saja belum, tetapi masih gelap. Nah, kayak begitu. Nah, saya tentu ini nanti kami harus dalami, ya, ketika rapat kerja khususnya dengan Kapolri dan kemudian dengan Kejaksaan dan dengan Kemenkumham. Saya sendiri ingin mengusulkan agar Komisi 3 melakukan rapat gabungan, ya, antara Polri, Pak Intelkam, kemudian Kejaksaan dan kemudian juga Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Mungkin malah perlu ditambah BIN karena kasus-kasus seperti Joko Chandra ini jangan terulang-ulang terus, gitu ya. Keanehan-keanehan ini jangan terulang-ulang terus, ya. Nah, tapi Pak Arsul, kalau ada alasan dari para pihak mengatakan bahwa tidak mengetahui informasi bahwa seorang Joko Chandra ini adalah buronan. Ada lagi yang berdalih bahwa Joko Chandra sudah tidak masuk dalam daftar pencarian orang. Ini bisa diterima tidak sih Pak? Kok aneh banget ya Pak? Jadi begini, kalau sampai katakanlah ya, mulai dari Dukcapil, kemudian katakanlah imigrasi, dan kemudian pengadilan, katakanlah ya seperti itu, alasannya adalah tidak tahu, berarti ada yang salah dalam sistem tata kelola administrasi penegakan hukum kita. Mestinya orang-orang yang dalam status DPO, buronan, ya, apapun itu harus dikasih tanda. Coba bayangkan dulu KTP kita zaman G30S saja, setelah itu ditandain ET atau dan segala macam. Loh, ini kok orang sudah jelas bermasalah hukum, ada putusannya kok tidak ada penandaannya sama sekali. Gitu loh. Iya. Pak Arsul, terakhir Pak, ini berapa lama Pak kira-kira Pak Dewan Perwakilan Rakyat ingin ada hasil yang jelas Pak dari kasus ini Pak? Saya kira dalam masa sidang ini, kami ini kan punya masa sidang sampai dengan akhir Juli dan ini harus kita dalami. Dan kebetulan di Komisi 3 ada Panja Penegakan Hukum, Bang Leonard. Baik, kita tunggu Pak Arsul, semoga tidak menjadi lenyap juga seperti lenyapnya Joko Chandra ya Pak Arsul ya? Tentu, dan itu menjadi kewajiban kita juga untuk terus menyuarakan agar tidak lenyap itu tadi. Ya. Kita pantau juga. Terima kasih Pak Arsul Sani sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak. Pertanyaannya satu dulu Bang Eman. Orang-orang ini semua tidak tahu bahwa Joko Chandra adalah seorang buron atau pura-pura tidak tahu? Ya, ini kan seperti yang dikatakan Pak Arsul tadi kan, kasus ini jadi tadinya terang, menjadi gelap-gelapan, menjadi terang, gelap-gelapan, terang-terang gitu aja nih. Jadi remang-remang? Remang-remang gitu ya. Nah, jadi tidak masuk akal ya. Kita kan tidak boleh gue langsung menuduh kan. Kurang masuk akal kalau instansi-instansi yang berkompeten, berwenang untuk menangkal buron, apalagi burung kakap, sepertinya lolos semua kan gitu kan. Jadi tidak masuk akal. Jadi kalau
kalau ada yang bertanya, kira-kira gimana ya? Ya, memang sehingga tidak salah ketika orang menduga-duga. Memang dari awal ini sudah ada yang mengatur. Sudah ada yang mengatur dari awal. Jadi kan dugaan masyarakat sekarang ini kan. Jadi saya juga percaya juga dugaan ini ya, bahwa sejak dari awal rancangan ini sudah betul-betul diskenariokan. Ini skenario besar berarti? Saya kira besar. Karena kan Joko Chandra dari luar negeri masuk ke Indonesia, bikin iktp, mendaftarkan PK. Ini tidak, saya kurang yakin saya karena ini memang Joko Chandra dengan kesadaran dia mau PK tanpa ada yang mengatur. Jadi menurut saya di perlintasan juga dugaan saya sudah ada yang mengatur. Ketika mengurus KTP juga di Grogol Selatan juga dugaan saya juga sudah ada yang mengatur. Bahkan ketika ke kantor pengadilan juga sudah ada yang mengatur. Bahkan mungkin ya, kenapa dia mau? Jangan-jangan juga dari awal juga dugaan saya, ya jangan salahkan kalau kita juga menduga-duga ya. Jangan-jangan juga skenario keputusan PK-nya pun sudah ada mungkin. Karena mungkin jangan-jangan skenario-nya mungkin bebas kan gitu kan. Ya logikanya gitu. Kalau tidak ada kepastian rencana bebas itu, nggak mungkin dia berisiko kan. Berisiko berat, sudah buron sekian lama kok. Jadi ini yang saya khawatirkan, Leo. Jadi semua ini sudah menyatu ini. Makanya kan CCTV di kantor kelurahan juga tidak berfungsi. CCTV di kantor pengadilan katanya sudah lebih dari seminggu. Di perlintasan juga namanya beda. Tadi saya katakan kan ada sensor. Nah, akhirnya memang jangan salahkan kalau orang juga menduga rancangan putusan PK-nya pun jangan-jangan sudah ada apa. Nah, di sini yang saya harapkan KPK harus betul-betul mencermati jalannya persidangan ini kalau terjadi nanti. KPK kalau boleh hadir, pasang alat penyadap di mana-mana gitu kan. Ini ngeri nih. Tapi Bang kan sekarang katanya sudah ke Malaysia nih. Ya, mana tahu Leo. Apa bisa ketangkap lagi ya, begitu? Mana tahu kan ada nanti terobosan hukum. Terobosan hukum boleh katanya kan. Ya kita kan nggak tahu Leo. Terobosan hukum itu keliru itu kalau dianggap kalau misalnya kan dia kalau dalam ketentuannya kan dia bilang orang PK harus hadir. Kecuali dia ditahanan kan. Mana tahu nanti ada lagi surat edaran yang baru boleh. Kasus khusus. Mana kalau dalam keadaan sakit boleh katanya kan. Nah, ini yang saya mau katakan. Pokoknya semua penegak hukum, polisi, BIN, semua harus ikut memonitor ini. Bayangin kalau bebas barang itu, bagaimana enggak sekarang itu wajah hukum kita aja sudah tertampar. Pertanyaannya adalah begini Bang, saya belajar hukum dan katanya di dalam hukum itu semua orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Tapi Leo jangan, kita nggak ada gunanya lagi belajar hukum. Oh tidak ada? Ya karena ini kita hukum nggak jelas ini. Itu dia saya jadi bertanya-tanya, apakah semua orang itu ada pengecualian sama di hadapan hukum? Kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita coba tanya dulu Bang kepada masyarakat apakah masih percaya dengan hukum ya. Itu pertanyaan besar kita. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Magelang, Jawa Tengah, ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro, selamat pagi Bang Miu. Pagi Pak Sukarwan, bagaimana nih Pak? Ada skandal jilid 2 Joko Chandra. Saya terus terang ingin menegakkan hukum bahwa ada praduga tak bersalah, bahwa para pihak baik dari imigrasi, petugas yang membuat KTP, petugas pengadilan, semuanya alpa, tidak tahu bahwa Joko Chandra ini adalah buron. Pak Sukarwan percaya tidak? Begini ya, saya yakin segala sepak terjang Joko Chandra itu bukan suatu kebetulan. Jadi sampai lari ke Papua New Guinea, sampai membuat KTP 1 jam selesai, mustahil kalau tidak kenal. Yakin. Nah, kalau tahun 1994 ada kasus Edi Tansil. Juga sampai sekarang kemana Edi Tansil? Setiap kasus-kasus besar di Indonesia itu pasti misteri. Misterinya tuh kok susah sekali ya nangkap satu orang seperti Pak Joko Chandra.
Kalau begitu kira-kira bagaimana caranya seorang Joko Chandra bisa semacam siluman begitu Pak, tidak tertangkap dimanapun? Menurut Bapak bagaimana? Nah, seperti siluman, ya, tapi ini kan ujian, artinya benar-benar tantangan bagi para penegak hukum, baik Jaksa Agung, kepolisian, dan semua instansi terkait. Kalau masyarakat sudah tidak percaya, ya susah, karena yang dia mau tidak mau harus percaya. Tapi ini buktikanlah bahwa Anda itu penegak hukum dengan masyarakat untuk bisa nangkap Joko Chandra. Jadi penegak hukum harus membuktikan ya. Terima kasih Pak Sukarwan sudah berpendapat dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Herman, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak. Bagaimana Pak Nugroho? Memperkuat yang dikatakan Pak Sukarwan tadi Pak. Iya, iya. Apakah kita masih bisa percaya pada hukum? Tadi Pak Asrul Sani berkata hukum kita ini buram Pak. Buram ya? Gelap enggak, terang enggak. Tapi kalau saya mengatakan bukan buram Pak, bobrok Pak. Bobrok? Kenapa Pak? Ya. Kenapa? Karena bagaimana Chandra itu bisa 4 kali bikin KTP, bikin masuk Indonesia tanpa diketahui. Ini ada tangan kuat, tangan gendap yang mengatur, Pak. Nanti kalau saya ngomong ini mafia hukum, marah. Ini mafia, Pak. Ini mafia ini, Pak. Dan kebobrokan hukum ini bukan cuma di imigrasi, Pak. Di soal lain banyak, Pak. Saya ngalami itu, Pak. Bagaimana saya punya tanah, ada tanah HGB-nya sudah dicabut negara 3 kali, bisa melahirkan HGB baru. PT besar, pengusaha besar, Mustika Candaguna, itu kan nggak masalah, tapi BPN nggak bisa apa-apa, Pak. Ini mafia tanah ini, Pak. Pak Nugroho, kalau melihat kasus ini, Pak Nugroho masih punya kepercayaan tidak bahwa bisa nih Joko Chandra ditangkap dengan sistem hukum kita dan para penegak hukum kita? Ya, saya masih berusaha untuk percaya, Pak. Berusaha karena untuk percaya. Saya Indonesia. Berusaha percaya. Dan saya berharap Joko Chandra bisa dilawan oleh Jokowi, Pak. Jadi sama-sama Jokonya. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Herman, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak, silakan Pak Edward, pendapat Anda Pak. Banyak tentang akrobat yang dilakukan oleh Joko Chandra, tapi yang saya soroti cuma 2 aja. Apa itu, Pertama, pernyataan dari Humas Mahkamah Agung yang mengatakan mungkin petugas tidak tahu bahwa dia ini adalah Joko Chandra yang dicari. Lah, tapi kasusnya kan kasus PK Kesi Bank Bali, masa nggak tahu dengan Joko Chandra? Orang sudah menyebar. Ini jawaban yang betul-betul ngawur, ngeleknya nggak karuan nih Humasnya nih. Perlu dipertanyakan Humas. Itu yang pertama. Yang kedua, buat KTP jam 7 di kantor lurah. Kalau lihat kantor lurah antri segitu, Pak. Nah, ini ada apa? Nah, kita minta, seperti yang disampaikan Bu Elman, para petugas hukum menelusuri orang-orang ini yang terlibat siapa. Masa bisa ilat bikin KTP? Kalau masalah-masalah lain, tadi Bung ini bilang apa? Hukum itu equality before the law. Saya bilang hukum itu resultante. Jadi hukum kesepakatan rupanya. Asal sepakat sudah jadilah. Bebas-bebas. Jadi kesepakatan ya? Aja. Antara mereka ya. Jadi bukan equality before the law, resultante rupanya. Hukum yang ada di Indonesia sekarang. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Janganlah mempermalukan bangsa ini dengan aparat hukum yang tidak becus ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya Joko Chandra bisa ditangkap. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard dan Bung Haragi. Ya. Selamat pagi Bu Indra. Assalamualaikum Metro TV. Waalaikumsalam Bu Indra. Dalam gonjang-ganjing ini saya tertarik kata-kata dari pengacara Joko Chandra ketika dituduh dalam tanda kutip menyelundupkan Joko Chandra. Dia berkilah bahwa Joko Chandra sudah tidak masuk daftar pencarian orang sejak 13 Mei 2020 karena Kemenkumham menghapus nama Joko dari sistem daftar pencarian orang. Nah, baru muncul lagi 27 Juni 2020 nama Joko kembali masuk lagi daftar pencarian orang ya di imigrasi.
itu atas permintaan Kejaksaan Agung katanya. Nah, ini yang heran. Sepertinya DPO juga ada jedanya ya. Tidak editorial media Indonesia aja yang punya jeda. DPO kok ada jeda. Benarkah demikian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ini jadi bagaimana nih Bang? Kalau dibiarkan bagaimana apa adanya, jangan-jangan orang tidak percaya hukum lagi. Bagaimana Bang? Ya, saya mau katakan ya, kasus Joko Chandra ini kan sudah menampar 267 juta jiwa penduduk kita. Termasuk Bang Elman dan saya tuh ya. Dan ini menampar pemerintah. Iya, menampar presiden, wakil presiden. Jadi kalau presiden tidak merasa tersinggung, tidak tertampar, itu aneh juga ini kan. Artinya Joko Chandra ini jangan anggap hanya mengelabui Kejaksaan Agung, mengelabui Kementerian Hukum dan HAM, mengelabui Kemendagri, bukan. Ini mengelabui seluruh rakyat Indonesia. Seorang Joko Chandra loh. Ya kan? Jadi katakanlah tadi seperti yang dikatakan Ibu tadi kan. Daftar DPO itu tidak ada jedahnya. Sepanjang dia belum ditangkap, maka DPO akan terus manggung dia terus. Tapi kalau dikatakan Bu Indra tadi benar Bang bahwa ada jeda itu, kalau memang ternyata benar ya, saya belum cek juga, itu berarti ya. Makanya saya bilang kasus Joko Chandra ini harus betul-betul ditelusuri. Iya. Artinya siapa yang menghapus itu kan? Gitu kan? Ini kan perintah siapa kan? Gitu kan? Ini kan aneh dihapus tanggal apa? 13 Mei. 13 Mei. Iya. Muncul lagi 27 Juni. 27 Juni. Atas katanya permintaan Kejagung. Setelah dia masuk kan? Iya. Setelah dia masuk dan dia sudah keluar lagi dari Indonesia, muncul lagi nih kan? Itu yang saya katakan Leo. Ini pejabat-pejabat kita ini Leo. Kalau sudah rame, pernyataan-pernyataannya garang-garang. Akan kita tangkap, akan kita buru. Kan ada tim pemburunya katanya. Ya ampun Leo. Ketika di Indonesia nggak diburu kan gitu kan. Kenapa dia apa? Dan waktu masuk ke Indonesia namanya bukan Joko Chandra Bang, katanya Bang. Kan itu yang saya katakan Leo. Kan tidak bisa, kita kan tidak mudah mengelabui teknologi ini kan. Jadi itu yang saya katakan, memang kasus Joko Chandra ini betul-betul skenarionya, mohon maaf ya, ini betul-betul rapi. Mulus ya? Mulus ini. Jadi mereka memang ya, saya juga sedikit menyoroti peran pengacaranya ya. Iya, penasihat hukum. Kan penasihat hukum itu kan juga penegak hukum kan. Betul. Nah ketika dia menerima kasus ini, masa dia nggak tahu yang dia tangani adalah buron kakap kan? Mestinya dia wajib juga menyatakan, saya akan menampingi Anda, tetapi Anda saya harus laporkan dulu ke kejaksaan supaya dieksekusi. Nanti saya yang akan mendaftarkan Anda ke kantor pengadilan untuk PK. Masuk sistem hukum itu dari awal. Dari awal gitu. Tapi ini kan sepertinya kan semua mulus. Jadi katakanlah contoh misalnya ketika dia mengurus KTP di Kerobokan Selatan itu. Luar biasa itu Leo. 1 jam katanya selesai 1 jam selesai. Dan apa masuk akal data seorang buron yang sudah sempat pindah ke organ-negaraan ke PNG, kok tiba-tiba hidup lagi barang itu kan? Tidak ada catatan apapun. Tidak ada catatan apa-apa kan? Dan menurut saya ini juga ketika dia bilang, wah itu memang prosedur kita sekarang 1 jam selesai. Apa iya Leo? Ini hal yang sudah sangat mengejutkan semua, dan kalau dibiarkan begitu saja, maka mungkin orang tidak akan ada lagi percaya kepada sistem hukum kita. Pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan, kita bahas di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, saya terus terang sebagai warga negara yang melihat sebelum ini banyak kasus hukum, ragu betul bahwa setelah selesai kita bicara di sini, akan ada tindak lanjut yang kemudian bisa menangkap Joko Chandra, bisa membersihkan sistem dari oknum-oknum yang mungkin ada. Bagaimana Bang? Bukan hanya Leo yang ragu.
seluruh rakyat Indonesia juga sekarang ragu terhadap penegakan hukum ini. Gitu. Karena ini kan sebenarnya kan barang terbuka ini. Iya, terang benderang. Ini terang benderang kok. Ada seorang buron kakap yang sudah 11 tahun dan sudah pindah ke warganegaraan, tapi boleh bebas keluar masuk ke Indonesia. Kita nggak tahu loh. Jangan-jangan juga tidak hanya sekali ini aja dia keluar masuk loh. Iya. Jangan-jangan udah sering kali. Jangan-jangan sudah pernah ya? Bukan hanya pernah, berulang kali mungkin. Ya kan begitu kan. Jadi kalau pernah sekali kenapa memang tidak? Pertanyaannya Bung Leo kan tadi kan agak menggelitik kan. Saya juga khawatir Leo. Ini hanya ramai di pers, pemberitaan, ramai di pemberitaan. Pada kenyataannya mereka-mereka ini yang punya kompeten untuk menangani ini, jangan-jangan tenang aja Pak Joko. Ini diam ini. Kita ini kan pelupa, dia bilang. Tunggu aman, kita proses lagi gitu. Tunggu seminggu, 2 minggu, sebulan lah. Ya mungkin sebulan 2 bulan lah, kau bersabar lah. Nanti kan ada kasus corona, orang lupa nih kasus. Kan 11 tahun buron. Maksudnya juga sabar setengah tahun kan gitu. Boleh kan. lah. Jadi ini bukan tidak mungkin. Jadi saya nggak yakin juga ini akan ditegakkan hukum di Joko Chandra ini. Oleh karena itu menurut saya Bapak Presiden ya harus memanggil instansi-instansi yang terkait. Apakah Jaksa Agung, apakah Menteri Hukum dan HAM. Ini harus dipanggil dan mungkin juga Mendagri. Karena sudah ada IKTP yang berhasil dibuat itu ya. Jadi Mendagri juga nggak boleh menyiapkan proses perKTP-annya kawan ini kan. Jadi menurut saya Presiden harus mengultimatum, terutama Jaksa Agung sama Menteri Hukum dan HAM. Bisa nggak menangkap orang ini gitu kan? Dan menurut saya juga kedua, Presiden juga harus memastikan kepada kedua pejabat ini kasus yang sama tidak terulang. Dulu kan ada kasus Edi Tansil kan? Kau bayangin aja Edi Tansil pernah keluar dari lembaga pemasyarakatan yang tingkat pengamanannya sangat ekstra ketat. Lolos barang itu. Oh, karena ada barang juga mungkin. Itu. Nah, jadi sebetulnya kasus Joko Chandra ini bukan pertama kali juga. Ini kemarin juga ada Masikun. Ya. Masikun yang saya udah lupa. Masih ada ya? Masikun. Masih ada. Yang dari dari Parpol kan? Iya. Itu lolos juga dari perlintasan kan gitu. Saya sudah mulai lupa yang mana. Saya juga udah lupa. Saya berusaha ingat-ingat. Tapi tadi saya ingat ini Masikun juga kan. Ini kan jadi Menteri Hukum dan HAM ini dalam waktu yang singkat 2 kasus loh. Ada Masikun, ada Joko Chandra. Jadi selalu dia katakan ya memang tidak ada. Tidak ada di dalam perlintasan dia lewat. Ya memang nggak ada. Kalau memang tidak diadakan ya nggak ada. Tapi selesai nanti Bang jam 8 waktu Indonesia Barat kita selesai bicara di sini, apa iya mungkin akan ada tindak lanjutnya Bang? Saya nggak terlalu yakin. Makanya berita kita hari ini kan tim pemburu mengejar ke Malaysia. Ini hanya konsumsi di publik aja nih. Konsumsi Leo, konsumsi saya. Supaya puas ya. Supaya puas. Artinya menurut saya di Kejaksaan Agung itu kan ada satuan intel kan. Iya. Dan Intel ini kan bergerak 24 jam. Betul. Ada juga BIN. Iya. Ada juga di kepolisian. Atau sesama lembaga itu tidak saling bertukar informasi Bang, jangan-jangan? Ya kalau logikanya kan ya begini. Ya logikanya kan sepertinya mereka tidak ada kerjasama kan. Oke. Jadi yang ingin saya mau katakan, kasus Joko Chandra ini harus betul-betul dirasakan sebagai tamparan terhadap penegakan hukum di Republik ini. Dan setelah itu harus diluruskan. Kalau tidak ya jangan harapkan rakyat percaya terhadap hukum. Baik. Semoga para pihak benar-benar mengingat janji dan sumpahnya pada saat ingin menegakkan hukum. Udah lupa mereka sumpahnya, Leo. Kita ingatkan lagi, Bang. Semoga ingat ya. Terima kasih Bang Elman Saragih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pagi. Pemirsa, tangkap segera Joko Chandra, usut pihak-pihak yang membantunya, lalu tindak mereka karena diduga memberikan perlindungan terhadap buron terpidana korupsi. Kita lihat seberapa tegas, seberapa berani aparat yang berwenang menangkap seorang Joko Chandra yang sudah menjadi buronan negeri ini. Sekali lagi, hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.